Sebelumnya saya menyebutkan kalau ada 3 kelas utama dalam koloni lebah: pekerja, drone, dan ratu. Dan masing-masing kelas memiliki peran yang spesifik. Setiap kelas memiliki peran penting yang saling bersinergi, dan kesinambungan peran ini akan mendukung kehidupan koloni. Kita mulai dari ratu. Ratu koloni lebah dipilih secara acak. Sejak lahir, dia secara eksklusif diberi makan royal jelly yang mempercepat perkembangannya. Setelah dewasa, dia kemudian keliling sarang, membunuh pesaingnya, yaitu calon lebah ratu lain, dan mengambil posisi di atas tahta. Killer Queen? She's a killer queen. Fungsi utama ratu lebah adalah reproduksi. Dan pada masa puncaknya, ia bisa bertelur hingga 1.500 telur per hari. Secara umum, seekor ratu lebah dapat bertelur hingga 250 telur per tahun, dan hingga 1 juta telur sepanjang masa hidupnya. Selama musim kawin, dia akan terbang ke sarang yang jauh untuk kawin dengan beberapa pejantan, dan menyimpan semua sperma yang ia dapatkan, yang nantinya akan ia gunakan di sarangnya untuk bertelur. Setiap telur yang tidak dibuahi, yang tidak tersentuh sperma secara langsung, akan menjadi drone atau lebah jantan, yang berarti mereka hanya memiliki 1 set kromosom. Sementara telur yang terbuahi adalah lebah betina, yang ditakdirkan akan menjadi ratu atau pekerja. Tapi apa yang membuat kebanyakan lebah betina menjadi pekerja, sementara hanya segelintir yang menjadi ratu? Semua ditentukan dari makanan saat mereka masih dalam tahap larva. Makanan larva lebah yang spesifik akan mengaktifkan pemrograman genetik yang mengubah seluruh takdirnya. Setiap larva lebah pada awalnya diberi makan makanan yang kaya nutrisi, yang disebut royal jelly. Tapi setelah beberapa hari, makanan bayi lebah pekerja akan dialihkan ke campuran serbuk sari dan madu, yang disebut apa? Ya, betul, bee bread atau roti lebah. Tapi ratu lebah hanya makan royal jelly seumur hidup mereka, bahkan setelah dewasa. Para ilmuwan dulu mengira hanya royal jelly yang menentukan status sosial seekor lebah, dan hanya ratu lebah yang punya akses ke royal jelly ini. Tapi baru-baru ini, mereka menemukan bahwa satu zat kimia dalam roti lebah adalah alasan yang membuat lebah pekerja tetap steril. Jadi semua lebah pernah memakan royal jelly, dan roti lebahlah penentu takdir dalam koloni lebah. Fungsi sekunder ratu lebah adalah menghasilkan feromon, yang memberikan perekat sosial, pemersatu di antara koloni yang membentuk fisiologi dan perilaku lebah lainnya. Feromon ratu lebah adalah pemersatu bangsa yang sesungguhnya. Dan karena ini, lebah madu dinyatakan memiliki salah satu sistem komunikasi feromon yang paling kompleks di alam. Jenis feromon pun bisa memberikan beragam respons. QMP atau Queen Mandibular Pheromone atau feromon mandibula ratu adalah salah satu set feromon yang terpenting di dalam sarang lebah. Feromon ini mempengaruhi perilaku sosial, pemeliharaan sarang, perilaku kawin, dan penghambatan perkembangan ovarium pada lebah pekerja. Efeknya bisa pendek atau panjang. Feromon alam di sisi lain memerintahkan koloni untuk standby dan menyerang jika ada seekor lebah yang terbunuh. Asap dari kayu tertentu bisa menutupi aroma feromon ini. Itulah sebabnya para petani madu menggunakan asap untuk menenangkan koloni lebah. Mayoritas lebah yang menempati koloni adalah lebah pekerja. Mereka adalah betina yang belum berkembang secara seksual dan biasanya tidak akan pernah bertelur. Tugas utama mereka adalah membersihkan sarang, merawat ratu, memberi makan larva, mendistribusikan nektar yang masuk, memproduksi beeswax, dan menjaga pintu masuk sarang. Ratu lebah boleh saja memegang tahta, tapi lebah pekerja adalah tulang punggung dari koloni lebah.
Bahkan ketika Ratu Lebah mati dan kursi kepemimpinan kosong, beberapa lebah pekerja akan mengembangkan organ seksual dan meletakkan telur drone yang belum dibuahi sampai ratu baru naik tahta. Akhirnya kita sampai ke lebah drone. Lebah drone adalah lebah jantan dalam koloni. Mereka tidak memiliki penyengat dan penampilannya tidak seperti kebanyakan lebah yang sering kamu lihat. Lebah jantan hanya hidup selama beberapa bulan dalam setahun. Mereka terlihat agak aneh, dengan mata besar mereka yang membentuk hampir dari seluruh kepala mereka. Mereka memiliki mata besar untuk melihat ratu saat terbang. Satu-satunya tugas lebah drone adalah reproduksi. Mereka menyebarkan gen di dalam dan di luar koloni mereka. Mereka meninggalkan koloni setiap hari untuk mencari calon ratu baru yang ingin kawin. Enak ya? Mau kondo? Modal konsisten doang. Meskipun kelihatannya lebah drone paling ringan kerjanya, tapi nggak ada perasaan iri atau dengki, karena semua sudah digariskan sebelum mereka dilahirkan. Dan ini semua menghidupi koloni. Nggak disangka ya, kumpulan lebah di dalam sarang bisa serumit itu. Bicara tentang sarang lebah, pernahkah kamu penasaran kenapa sel-sel di dalam sarang lebah berbentuk heksagonal atau segi 6? Saya juga penasaran, dan setelah mencari tahu, saya terkagum karena fakta bahwa lebah madu sebenarnya adalah ahli matematika yang hebat. Bahkan ilmuwan mengklaim serangga kecil ini dapat menghitung sudut dan bahkan dapat memahami kebulatan bumi melalui polarisasi matahari. Sekarang mari kita bahas mengapa lebah memiliki bentuk heksagonal sebagai struktur utama sel-sel mereka.